kabarnya hari ini? Baik, amin. Kalau misalnya kita dalam keadaan baik-baik hari ini, itu semua karena berkat Tuhan, amin. Kita akan memulai ibadah kita akan persiapkan hati kita akan angkat satu pujian anugerah terbesar. Yes, amin. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselangi. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenangan-Mu ya Tuhan,
yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, memberi kekuatan pada yang sedang bertanggungan berat. Kiranya berkat-berkat dari Tuhan turun atas setiap pribadi, atas setiap keluarga yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami, mohon berkat atasnya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Kita akan angkat satu pujian denganmu Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, terpegang hidupku.
akan memberikan persembahan, saya undang untuk pengedar kantong kolekte untuk maju ke depan. Nanti Friska akan membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Berkati para pengedar kantong kolekte, berkati kehidupannya, pakai kehidupannya lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian pekerja Kristus yang mulia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti ini lagu baru yang berjudul Immanuel akan dinyanyikan oleh Singer dan WL dulu ya.
setiap langkah hidup kami. Itulah iman kami kepadamu Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Allah yang setia mendampingi dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Seberapa pujian kami Tuhan boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Engkau pakai mereka Tuhan untuk lebih lagi, lebih indah di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau dibentuk sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Inilah kami Bapa. Kami mau Tuhan dipulihkan hati kami Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang akan melayani kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan sudah siapkan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan pagi hari ini Tuhan, membawa kami jemaat-Mu Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menerima firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara. Semuanya baik? Puji Tuhan, sebab Tuhan itu sangat baik. Menetapkan prioritas dengan benar. Ini bagian ketiga dari khotbah bulan ini, saudaraku. Bagian keempat ya, bagian keempat karena ini minggu keempat. Kalau saudara tentu hafal banget ya dengan bagian minggu-minggu ya. Tadi kok nggak ada yang tegur saya bilang bagian ketiga. Harusnya saudara paling ingat karena kemarin baru gajian. Ya. Menetapkan prioritas dengan benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita berdiri, kita membaca, tidak usah ditayangkan teksnya, kita sudah hafal. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Silahkan duduk. Ya, tetapi cari dulu kerajaan sorga. Prioritaskan sorga dan kebenarannya. Prioritaskan hal-hal yang kekal dan lain-lainnya akan ditambahkan. Nah, tapi saudaraku ternyata tidak gampang memberi prioritas pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Seorang harus berani membayar harga untuk bisa mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kalau kita mencari kan kita membayar harga itu. Kita membayarnya dengan waktu, ya. Kita membayarnya dengan apa lagi? Uang. Kita membayarnya dengan tenaga. Kita membayarnya dengan pikiran. Saudara cari uang enggak? Cari uang. Dengan apa saudara bayar? Dengan waktu saudara, dengan pikiran saudara, dengan tenaga saudara. Baru saudara mendapatkan uang. Saudara nggak bisa diam-diam di rumah, berdoa saja lalu uang datang, kan tidak? Bekerja. Jemaat di sini rajin-rajin kerja dan saya senang dengan itu, sangat rajin. Sehingga waktunya habis untuk kerja dan tidak bisa ke gereja. Tapi saudara kalau minggu bisa, kalau hari lain begitu sulit, entah benar begitu entah enggak ya. Tapi saudaraku, saya ingin beritahu saudara
bahwa untuk bisa mendapatkan kerajaan surga dan kebenarannya, katanya kan carilah. Harus berani membayar harga. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca sungguh bukan menakjubkan saja, tapi mengherankan. Ada orang-orang yang punya niat baik, keinginan baik. Nah, saudaraku, kalau ada orang yang punya keinginan baik, niat yang baik, saudara senang enggak? Ada orang yang mau membantu saudara dengan mengatakan saya akan bantu, saudara akan terima enggak? Terima. Terima atau tidak? Oh gitu ya. Saya pikir-pikir dulu untuk membantu, karena akan langsung diterima. Biasanya kita kalau orang niat baik itu pasti berkenan kepada Tuhan, betul? Kalau ada orang berkeinginan baik, kita berpikir pasti Tuhan kehendaki, betul? Ya enggak? Jujur, kalau orang niat baik, saudara pasti bilang itu kehendak Tuhan, betul? Ada di gereja ini yang berniat baik, mempersembahkan hartanya untuk membangun gereja ini 3 lantai, baik nggak? Pasti kehendak Tuhan? Saya sebagai pendeta berkata, itu kehendak Tuhan. Kok tadi ada yang bilang belum tentu, nggak senang gereja ini dibangun ya? Loh iya dong, saya akan berkata, puji Tuhan, itu pasti kehendak Tuhan, gereja ini akan dibangun. Ada orang yang memberi persembahan. Kok saudara bilang belum tentu kehendak Tuhan? Heran saya. Jadi yang mana yang benar ini? Ayo. Semua niat baik itu pasti kehendak Tuhan? Ya? Saudara-saudara, pemikiran kita, pemikiran saya, kalau itu baik, kalau itu memberkati gereja, kalau itu untuk ikut Tuhan, saya akan berkata pasti kehendak Tuhan. Tuhan gerakkan orang itu. Tapi ternyata belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Nah, saya ingin katakan, tidak semua, tidak selalu niat baik, keinginan baik itu berkenan pada Tuhan atau itu kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang mau melayani, niat baik bukan? Orang mau melayani, dia punya talenta, dia punya karunia, dia mau melayani, niat baik atau tidak? Niat baik. Gereja harus terima, harus kasih kesempatan. Belum tentu, saudara-saudaraku. Nah, ini saya sampaikan lebih dulu. Seringkali pendeta gereja disalahkan karena tidak ada orang-orang yang berniat baik tapi tidak diberi ruang. Nah, saya ingin sampaikan pada saudara, Yesus Tuhan kita
ada orang nih ya, ayat ini mengatakan, tiba-tiba dia berkata, aku akan mengikut engkau. Ya. Jarang-jarang loh saudaraku ya. Oh, kita ajak aja orang nolak, kita ajak aja kita bisa dimaki-maki. Ini orang dengan sukarela. Tapi jawaban Yesus, kalau orang Jawa bilang sengak, saudara. Apa itu sengak? Apa Pak Panan? Songong, nyelekit ya, nyelekit saudaraku. Apakah orang itu kemudian ikut Yesus atau enggak? Enggak diceritakan lagi. Saudaraku, ternyata mengikut Yesus dan menjadi orang percaya tidak selalu mudah dan juga tidak selalu murah. Menjadi seorang murid Yesus juga tidak selalu menyenangkan. Ada harga yang harus dibayar, ada perjuangan dan pengorbanan yang harus direlakan untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Inilah yang Yesus katakan berulang kali kalau mau mengikut Yesus. Kepada murid-murid dia katakan, pikul salib, pikul salib. Dan Yesus nggak pernah basa-basi ketika menjawab pertanyaan atau memberi penjelasan kepada orang-orang yang bertanya tentang cara dan syarat mengikut Yesus. Yesus ingin murid-murid, Yesus ingin orang Kristen, saudara dan saya, benar-benar memberi prioritas kepadanya. Tuhan ingin hanya Tuhan, hanya Yesus yang pertama dan yang utama, dan tidak boleh ada yang lain. Yesus menuntut kesetiaan sepenuhnya dari setiap orang percaya. Yesus menuntut kesungguhan sepenuhnya dari saudara dan saya. Yesus menuntut tempat teratas, yang pertama dan utama, dan tidak boleh diganti dan tidak boleh ditukar. Itu sebabnya saudaraku, kalau orang punya niat baik ikut Yesus, orang punya niat baik untuk melayani, pikir ulang, pikir kembali baik-baik, niat baik melayani. Gereja punya aturan misalnya gitu ya, melayani nggak sendiri, harus bareng-bareng, harus sama-sama, lalu diberitahu. Bukan ditegur saudaraku, diberitahu. Ngambek. Ya. Tapi ada yang dimarah-marahin, dia tidak ngambek saudaraku. Kenapa? Karena ke gereja itu kalau pelayanan dapat PK. Demi PK, ya udahlah nggak usah ngambek lah. Ya. Ada memang begitu. Saya pikir orang itu diperlakukan begitu, tetap saja melayani di sana. Oh, ya udah. Akhirnya saya pikir ya TST deh. Yang ketawa itu tahu maksudnya ya. Ya udah, nggak usah disebut. Ya, saudara-saudariku, yang pertama kita bahas satu-satu. Orang pertama, di tengah jalan, di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang menawarkan diri. Orang ini menawarkan diri lah. Orang ini menawarkan diri untuk mengikut Yesus. Yesus bukannya membuka pintu lebar-lebar untuk menerima. Yesus justru menolak orang tersebut. Nah, tidak menolak juga orang tersebut. Jadi gantung. Ya. Dia menerima tidak, menolak juga tidak. Yesus kasih tahu tentang keadaan dirinya dengan membandingkan Yesus dengan serigala dan burung. Ini kalau orang yang nggak cepet nangkep ya. Kalau yang tell me ya nggak ngerti saudaraku. Kalau orang berkata menawarkan diri kan harusnya dijawab iya atau tidak, boleh atau tidak boleh. Yesus tidak menolak, tapi juga tidak menerima. Yesus berkata, serigala punya lubang, burung punya sarang, tetapi saya mau tidur aja nggak bisa meletakkan kepala. Dengan kata lain saudaraku,
Tuhan Yesus memberitahu, kamu mau ikut saya ini miskin. Gitu loh. Saya nggak bisa gaji kamu, saya mau tidur saja, nggak punya tempat. Saudara-saudaraku, kalau ada orang berkata seperti itu, saudaraku, masihkah saudara mau ikuti orang ini? Di mana-mana orang itu diikuti karena apa, saudaraku? Karena punya uang. Ya. Memilih aja karena memilih yang punya uang. Iya, saudaraku. Nah, saudaraku, tidak ada penjelasan apakah kemudian orang ini jadi ikut Tuhan atau tidak, saudaraku. Tuhan cuma bilang, serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi saya nggak punya tempat untuk meletakkan kepala saya. Keinginan untuk menjadi murid Yesus adalah hal yang sangat baik. Ya, saya ulangi lagi. Keinginan menjadi murid Kristus, keinginan menjadi orang Kristen, keinginan untuk melayani adalah hal yang sangat baik. Tetapi Yesus juga tahu, saudara-saudara, di balik keinginan yang baik itu tentu ada motivasi, ada penyebab kenapa seorang tiba-tiba mau ikut Tuhan. Ya. Ada motivasinya, ada penyebabnya. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati setiap orang. Sangat mungkin orang ini sudah berjalan bersama Yesus, ikuti rombongan Yesus, melihat tanda ajaib, melihat mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ada orang sakit disembuhkan. Di atas lagi firman Tuhan, saudaraku, orang stroke disembuhkan. Ada nggak sih cerita orang stroke disembuhkan di Alkitab? Ada nggak? Ya? Lumpuh ada. Ada yang tangannya mati sebelah tuh lagi dikhotbahkan di atas. Kira-kira stroke, ya udah untuk menggampangkan anak-anak mengerti kan gitu ya. Mau stroke, mau lumpuh, mau apa juga Tuhan sembuhkan. Orang ini lihat dengan mata kepala, ada orang kelaparan, jumlahnya banyak. Yang sedikit bisa menjadi cukup. Enak banget ini kalau saya jadi muridnya. Nah, mungkin sekali seperti itu. Hingga Tuhan yang tahu isi hati, dia bilang, saya miskin loh, untuk tidur aja nggak punya tempat. Nah, harapannya ketika menjadi pengikut Yesus, maka dia akan terjamin hidupnya, semua kebutuhannya terpenuhi. Dengan kata lain, motivasi mengikut Yesus, motivasi melayani adalah karena ada prospek masa depan. Hidupnya terjamin secara jasmani. Dari jawaban ini, saudara, Yesus ingin memberitahu setiap orang yang mau menjadi pengikutnya, setiap orang yang mau menjadi Kristen, setiap orang yang mau melayani, jangan mengejar berkat jasmani. Jangan mengejar hal-hal jasmani. Karena mengikut Yesus adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Melayani adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan mencari berkat, bukan mencari PK. Saudaraku, sampai hari ini ternyata masih banyak orang yang mau menjadi Kristen, mau ke gereja, mau melayani dengan harapan bahwa hidupnya mempunyai prospek yang lebih baik, mendapat tambahan penghasilan karena melayani. Saudara-saudara, bukannya Tuhan tidak mau memberi jaminan masa depan, bukan. Tuhan pasti memberi jaminan masa depan. Amin. Tuhan hanya ingin agar kita menjadi orang Kristen, jangan karena mengejar perkara-perkara jasmani semata. Iya, jangan mengejar perkara-perkara duniawi saja. Itu pesan Tuhan di poin 1. Kedua, melepaskan ikatan duniawi. Ada orang kedua, ini justru diajak loh oleh Tuhan Yesus. Lalu ia berkata
kepada orang lain. Jadi Tuhan Yesus yang minta. Tuhan Yesus yang minta, "Hei, ikutlah aku." Saudaraku, kalau ada seorang pemimpin ajak kita ikut, pasti senang ya, pasti senang. Tapi kebalikannya, orang ini berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Dia tidak langsung ikut, tapi dia bilang, "Izinkan saya menguburkan bapak saya." Nah, pada bagian kedua ini justru Yesus yang meminta seorang untuk mengikut dia. Tetapi orang ini, saudaraku, menolak secara halus. Jadi harus dipahamin ya. Saya katakan orang ini menolak secara halus. Dia bukan bilang tidak mau, tapi dia minta izin untuk menguburkan bapaknya. Nah, apakah bapak dari orang ini meninggal? Coba menurut saudara. Dia bilang, nah siapa tadi bilang kalau meninggal kok jalan-jalan? Siapa yang bilang? Ya, masuk akal kan? Kalau ada orang tua meninggal masa dia jalan-jalan, gitu. Dia akan tungguin di situ, menyambut orang-orang yang datang memberi bela sungkawa, kan seperti itu. Bahkan keluarga yang dari jauh pun berdatangan, masa dia jalan-jalan? Masuk akal ya? Masuk akal. Jadi saudaraku, menguburkan bapakku adalah ungkapan yang diucapkan sebagai alasan seseorang untuk tidak pergi jauh dari rumahnya. Gitu ya. Jadi bapaknya sudah mati atau belum? Belum. Ya, bapaknya belum mati. Tapi kata ini bukan diucapkan oleh orang ini saja, itu ungkapan umum. Artinya kalau orang menjawab, "Izinkan aku menguburkan bapakku dulu," diajak pergi atau diajak kerja kemana gitu, nah, "Izinkan aku menguburkan bapakku dulu." Bapaknya masih hidup, udah dibilang mau kurang ajar ini orang ini. Bapaknya masih hidup. Ada yang berani ngomong gitu? Ayo. Mana anak muda nih? Moses mana Moses? Berani ngomong gitu sekarang? Diajak ke Amerika, ayo opa ajak ke Amerika. Terus dia bilang, "Opa, izinkan saya menguburkan bapakku." Berani nggak? Masih ada bapaknya. Tapi itu cara. Ini ungkapan, jangan bilang nggak sopan ya. Jangan bilang tidak sopan. Ini berlaku di sana, di Israel, sebagai ungkapan cara menolak secara halus. Kalau nggak mau itu kan kasar. Tapi kok menolak secara halus ngomongin bapak. Tapi itu udah ungkapan yang umum saudaraku. Nah, saudaraku, artinya ungkapan ini apa saudaraku? Seorang anak harus menyelesaikan tanggung jawabnya selama orang tua masih hidup. Ini kondisinya beda dengan sekarang ya. Jadi kondisi waktu itu kalau pergi jauh dikasih tahu bapaknya meninggal perlu perjalanan berhari-hari. Ya. Kalau sekarang kan tidak, bisa menunggu sehari 2 hari, orang yang dari jauh bisa datang. Kalau pergi jauh kan baliknya jalan kaki. Jadi sangat membutuhkan waktu yang panjang untuk penguburan. Sehingga inilah kemudian yang menjadi ungkapan orang Jawa, makan atau tidak makan, kumpul. Tujuannya apa? Kalau ada kesusahan, kalau ada kedukaan, ada di situ semua orangnya gitu loh. Nggak saling tunggu-tungguan. Gitu. Tapi itu kan berlaku pada zaman Ronggo Warsito gitu ya. Sekarang orang Jawa bisa pergi sampai kemana-mana, bahkan sampai ke Suriname jadi penduduk tetap di sana, kan seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi saat orang itu menyampaikan, "Izinkanlah aku menguburkan bapakku," bapaknya itu masih hidup. Nah, orang ini adalah tipe orang yang mau mengikut Tuhan. Nah ini saudaraku, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Mau sih, tapi saudaraku, itu loh, kan banyak saudaraku yang seperti itu. Mau sih, tapi, nah kalau orang Chinese itu ada begini saudaraku, beberapa kali, "Saya mau sih ke gereja jadi orang Kristen,
Tapi saya kan mesti piara abu, betul ya Bu Bengnya ya? Ada yang begitu ya? Saya kan mesti, saya anak sulung, saya mesti piara abu. Nah Pak Robi ngangguk-ngangguk itu ngerti. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ada alasannya, saudaraku. Ada banyak orang lain juga mau ikut Tuhan pakai kata-kata tapi, ya tapi. Nah, saudaraku, mengikut Yesus tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati. Ada banyak alasan untuk mengelak, ada banyak alasan untuk taat. Bahkan setelah menjadi Kristen pun masih banyak tapi. Untuk melayani sama. Banyak kata-kata tapi, saya mau melayani sih tapi. Gitu ya. Tapi. Nah, disinilah seorang harus berani membayar harga, memberi prioritas kepada Tuhan dan pekerjaannya dan kerajaannya untuk memberikan hidup seluruhnya, sepenuhnya. Saudara-saudaraku, jawaban Yesus ini justru memberitahu kita tentang bagaimana hubungan Kristen dengan keluarga. Jawaban Yesus kembali agak aneh. Dia bilang biar orang mati menguburkan orang mati. Kalau cuman baca ayat ini nanti saudara larang saya pergi ke pemakaman. Jawaban ini tidak dimaksud bahwa sebagai orang Kristen saudara dan saya tidak perlu memperhatikan orang tua atau tidak peduli pada keluarga yang meninggal. Jawaban Yesus ini, saudara-saudaraku, justru membuka mata kita bahwa selama orang tua masih hidup, itulah kesempatan kita untuk mengikuti Yesus, agar kita bisa menjadi saksi bagi keluarga. Selama orang tua masih hidup, itulah kesempatan untuk menunjukkan pengabdian kita sebagai anak Tuhan kepada orang tua, kepada keluarga. Kadang-kadang saudaraku, ketika orang tua meninggal, kita juga belum tentu punya kesempatan. Misalnya, ketika orang tua meninggal, kita masih dirawat di rumah sakit. Ada yang dalam pikirannya, dalam hatinya dia berkata, amit-amit jangan Pak Pendeta. Ya kita kan nggak tahu ya, nggak tahu. Bisa saja itu terjadi, kita nggak bisa ikut memakamkan. Tapi selama kita masih hidup dan sehat, tunjukkan pengabdian kepada orang tua, kepada keluarga. Orang mati yang dimaksud di sini adalah sindiran sebenarnya. Orang mati yang pertama dalam kalimat itu adalah benar-benar orang mati. Tapi orang mati yang kedua, kalimatnya kan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, kalimat yang kata-kata yang mati kedua itu menunjukkan tentang yang mati sungguhan. Orang mati yang pertama itu bicara tentang orang-orang Farisi yang mati kerohaniannya. Itu saudaraku, sindiran itu ya. Nah, orang mati dan penguburan itu selalu terkait dengan adat istiadat. Dimanapun, suku manapun, penguburan biasa terkait dengan adat istiadat. Gitu. Misalnya saudaraku, bawa jenazah harus dipayungin, nggak hujan, nggak panas, ya kan? Itu kan terkait adat istiadat, gitu. Antara lain dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus ingin memastikan pengikutnya. Tuhan Yesus ingin memastikan orang-orang Kristen agar lebih patuh, lebih mengikuti Tuhan daripada mengikuti adat istiadat. Menempatkan Yesus di atas adat istiadat. Kolose 2 ayat 20-23, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapa kamu menundukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri,
seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bapak Ibu Saudara, adat istiadat adalah kebiasaan dan aturan yang dibuat oleh nenek moyang. Nenek moyang kita, entah berapa generasi di atas, dan mereka belum mengenal Tuhan. Ya, ingat itu. Jadi adat istiadat itu menjadi kebiasaan dibuat oleh nenek moyang kita, entah berapa generasi ke atas, yang belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan. Mereka percaya kepada penguasa yang mereka akui lebih dari mereka dan punya kemampuan lebih. Nah, saudara-saudaraku, lalu turun-temurun dilakukan. Turun-temurun dilakukan oleh sekelompok orang. Lalu lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Adat istiadat itu seperti itu. Adat istiadat bukan aturan dari Tuhan. Aturan manusia, ayat ini mengatakannya, aturan manusia. Untuk menjaga moral, misalnya begitu. Untuk menjaga etika, untuk menjaga kerukunan keluarga. Tujuannya itu. Tapi dengan caranya. Untuk menghormati orang tua tapi dengan caranya. Kan ini berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, yang dituliskan di sini nampaknya penuh hikmat dan hormat, tetapi semua sia-sia hanya untuk kepuasan diri dan kebanggaan saja. Bisa melakukan adat istiadat, itu kebanggaan di dalam suku itu. Tapi Alkitab sia-sia, nggak ada gunanya. Yang tahu hanya kelompok suku saja, yang orang lain kan nggak tahu. Dan itu jadi kebanggaan. Alkitab mengatakan hanya untuk kepuasan diri dan kebanggaan saja. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan dan keselamatan. Berani keluar uang begitu banyak untuk melaksanakan adat istiadat, tapi untuk pekerjaan Tuhan nol. Ya, berani mengeluarkan begitu banyak uang untuk adat istiadat, untuk sekolah anak, nol. Iya, sering terjadi seperti itu. Hari ini saudaraku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu saudaraku. Adat itu mati saudaraku. Nggak ada gunanya. Yang berguna itu adalah ikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, fokus pada Tuhan. Ya, fokus pada Tuhan. Ada satu orang lagi datang pada Yesus dan menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Jadi ada lagi yang datang, dia bilang, aku akan mengikut engkau. Ini enggak ditanya, enggak apa, tapi dia ngomong sendiri, saudaraku, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Izinkan aku ikut Tuhan. Ya, aku mau ikut, tapi izinkan aku pamit dengan keluarga. Saudaraku, ini orang minta mau ikut Tuhan, dia menawarkan diri, tapi dia juga memberi persyaratan. Syaratnya apa saudaraku? Pamit pada keluarga, syaratnya. Bagus enggak? Baik enggak? Saya tanya pada saudara, jujur katakan baik enggak? Kalau saudara sampai enggak pamit, itu namanya apa? Ya udahlah, nggak usah pakai kata-kata yang gimana ya, namanya maling kundang aja gitu ya. Iya loh, anak ini kan nggak keluar dari pohon pisang. Anak ini lahir dari rahim ibunya. Tapi dia mau melakukan sesuatu yang penting untuk seumur hidupnya. Ikut Tuhan itu penting dan seumur hidup loh ya. Nggak ngomong dulu pada orang tuanya, pada keluarganya. Ini sangat tidak layak. Nah, tetapi saudaraku, kita lihat sekali lagi respon negatif. Saya bilang ke Pastor Gisel, jemaat biasanya kalau ada orang punya niat baik, itu harus diterima dan didukung.
Dan kalau Pak Pendeta punya respon negatif, marahlah dia. Betul nggak? Ayo, siapa yang berani bilang nggak? Iya kan? Tapi saya kasih tahu saudara, niat baik 3 orang ini semua diberi respon negatif oleh Tuhan. Iya, diberi respon negatif, tidak diterima begitu saja. Karena intinya seorang harus bayar harga dan bersungguh-sungguh. Kalau memang niat dihalangi, dicegah, saya memang mau ikut Tuhan apapun terjadi, ikut enggak? Tetap ikut. Tapi jangan-jangan orang-orang ini basa-basi aja ya. Enggak juga sih. Dia punya ketertarikan juga untuk ikut Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi kita melihat respon negatif dari Tuhan Yesus terhadap keinginan atau niat yang baik dengan berkata bahwa seorang pembajak ya, tidak boleh menoleh ke belakang. Ya. Jawabannya kayaknya gampang, ringan, tapi nyelekit, saudaraku. Ya. Tuhan, saya mau ikut Engkau, tapi izinkan saya dulu untuk pamit ke keluarga. Tuhan, saya mau ikut Engkau, tapi izinkanlah saya, ya, tapi izinkanlah saya kepada keluarga. Jadi sudah melihat ke depan, tapi dia masih ingat yang di belakang. Minggu lalu, saudaraku, ingat apa itu khotbahnya? Nah, tiang garam jadinya ya, istri Lot. Ya, nah, saudara-saudaraku, membicarakan dengan keluarga mengenai mengikut Tuhan itu penting. Itu sangat penting. Tetapi masalahnya bukan soal pamit atau tidak pamit. Tuhan mau satu kepastian secara pribadi dari orang tersebut. Ya. Tuhan mau satu kepastian pribadi dari orang tersebut. Nah, gini saudaraku, Yesus itu membawa ajaran baru di Israel yang berbeda dengan kepercayaan orang Yahudi lainnya. Gitu. Saya tanya pada saudara, coba saudara ikut berpikir. Jadi ini Yesus dengan ajaran yang baru. Ini si orang itu dengan keluarga, suku dan bangsa yang berpaham, bertentangan dengan Yesus. Agamanya beda. Saya tanya pada saudara, jujur katakan, kalau orang ini pamit, diizinkan gak sih? Ya? Kok jawabannya ragu? Diizinkan atau tidak? Tidak ya? Jadi kalau kira-kira orang ini sungguh-sungguh atau alasan saja? Saudaraku, Yesus tahu tidak bakal diizinkan. Yesus tahu. Yesus tahu nggak bakal diizinkan, dan orang itu juga tahu bakal tidak diizinkan. Yang Tuhan mau adalah kesungguh-sungguhan hati secara pribadi untuk mengikut Yesus. Kesungguhan hati secara sungguh-sungguh untuk bergereja. Ya, saudaraku, saya ada pemikiran, seringkali saya diskusikan dengan Pastor Gisel. Kalau di Katolik itu diajarkan begini saudaraku, Tuhan dan gereja. Makanya orang Katolik itu patuh kepada Tuhan dan patuh pada gereja. Aturan-aturan gereja, patuh. Orang GKI diajarkan taat kepada Tuhan dan kepada gereja. Makanya mereka patuh. Orang HKBP juga seperti itu. Orang Pantekosta diajarkan bagaimana saudaraku? Jangan pandang manusia, pandang Tuhan saja. Patuh kepada Tuhan, gak pernah diajarkan patuh pada gereja. Makanya orang Kristen Pantekosta karismatik jadi kutu loncat saudaraku. Sebentar pindah gereja sini, sebentar pindah gereja sana, rame di sana ikut sana, ada PK di sana ikut ke sana. Karena tidak diajarkan patuh pada Tuhan dan patuh pada gereja. Tapi saya bersyukur, jemaat di sini patuh pada Tuhan, patuh pada, kok yang jawab? Loh, ini kebanggaan loh saudaraku.
kebanggaan gembala. Ya. Patuh pada Tuhan, patuh pada gereja. Itu adalah keputusan pribadi. Nggak perlu izin orang tua, nggak perlu izin keluarga. Itu karena saya mau ke sini, saya mau ke sono, itu pilihan. Yang Tuhan mau itu, saudaraku, yang Tuhan mau. Kita punya keputusan sendiri, bukan ikut. Ya. Bukan ikut-ikutan. Orang Jawa itu punya bahasa kalau untuk ikut-ikutan itu, kalau istri dibilang ke surga ikut, neraka ke bawah, saudaraku. Jadi gimana suami, jangan mau istri-istri. Harus punya keputusan dan pilihan secara pribadi. Ya karena itu di sini ada yang orang tuanya ke gereja mana, anaknya ke gereja mana. Ada yang suaminya ke gereja mana, istrinya ke gereja mana. Dan ini tidak berlaku di daerah. Ini ada orang dari Madiun, saya tanya di sana gerejanya jemaatnya berapa? Dia sebut kakak. Bukan adik, saudaraku. Kemarin jawabnya gitu ya, kakak ya, bukan adik ya. Oh, bukan ya. Jadi jawabannya itu kepala keluarga. Lah kalau di sini dibilang kepala keluarga nggak bisa, saudaraku. Ya. Karena bisa kepala keluarga ke gereja A, badan keluarga ke gereja C, ya kan? Saudaraku, kenapa? Karena dari awal tidak diajarkan, dari awal tidak mau taat pada Tuhan dan taat pada gereja. Saudaraku, Tuhan mau kita ini jadi orang Kristen yang taat pada Tuhan dan taat pada gereja. Membicara dengan keluarga hanya memberitahu saja, gitu. Mengikuti Yesus tidak ditentukan oleh orang tua, bergereja tidak ditentukan oleh orang tua dan keluarga atau siapapun. Mengikuti Yesus, bergereja adalah soal pribadi. Jika seorang sudah yakin dan beriman kepada Tuhan Yesus, ikutlah dengan sungguh-sungguh, ikutlah dengan setia agar jadi terang dalam keluarga. Yesus ingin orang percaya fokus dan tidak menoleh ke belakang. Yesus ingin orang percaya tidak menoleh ke belakang karena dikatakan pembajak yang tidak fokus menoleh ke belakang, jalurnya itu akan bengkok-bengkok. Ya. Nggak lurus. Saudara-saudaraku, ikut Yesus, jadilah orang Kristen yang berdedikasi, yang loyal terhadap Tuhan dan gereja. Mengabdikan hidup untuk Tuhan dan gereja dan kerajaannya. Sehingga kita jadi orang Kristen yang benar-benar menjadi terang. Matius 10 ayat 37, ya. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku, bukan berarti seorang anak tidak boleh mengasihi orang tuanya atau orang tua tidak boleh mengasihi anak. Tapi tempatkanlah Yesus di atas segalanya sebagai prioritas. Sebagai yang utama di atas segalanya. Sikap mandiri dan komitmen berdasarkan panggilan yang kita terima dari Tuhan membuat kita bisa mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dengan bertanggung jawab. Saya katakan sekali lagi, mengikut Yesus dengan bertanggung jawab. Biasanya mengikuti Yesus dengan setia, mengikuti Yesus dengan taat. Hari ini saya ingin katakan Pak Saudara, mengikuti Yesus harus dengan tanggung jawab. Paham Saudara? Mungkin tidak banyak pendeta yang berkata mengikut Tuhan itu harus bertanggung jawab. Saya belum pernah mendengar. Saya belum pernah mendengar pendeta berkata mengikut Tuhan dengan bertanggung jawab. Hari ini saya sudah mengatakan pada diri sendiri dan sekarang saya mengatakan kepada saudara, ikutlah Yesus dengan bertanggung jawab secara pribadi. Jangan menoleh ke belakang, arahkan mata ke depan, pandang Yesus. Saudaraku, seorang ibu berkata kepada anaknya ketika anaknya akan melayani di India, anak yang masih sangat muda, dia sekolah, masuk biara dan kemudian dia minta izin untuk pergi ke Kalkuta melayani orang-orang Papa
miskin di sana, dan anak remaja itu bernama itu nama tua, nama mudanya adalah, nama remaja adalah Anjese Gonsi Bejak Hiu. Ya, itu namanya. Biasa disebut Gonse Bejak Hiu atau Bojak Hiu. Dia pamit kepada ibunya dan di India kemudian ditabiskan dengan nama Teresa. Dia anak satu-satunya dari ibu ini dan bapaknya pun sudah tidak ada. Halo ibu-ibu, punya anak satu, mau pergi jauh, nggak kawin lagi. Halo ibu-ibu, bagaimana? Rela? Rela atau tidak? Siapa yang rela? Angkat tangan. Anaknya 10 aja belum tentu rela. Seorang ibu punya anak satu perempuan, ingin pergi ke tempat jauh dan dipastikan dia tidak menikah. Ada ibu-ibu yang rela? Ibu Doroti rela kelihatannya. Ya? Loh, ini Tuhan yang panggil loh. Tuhan yang panggil, Bu. Rela enggak? Jujur, Ibu Berta, Tuhan yang panggil loh, rela enggak? Tetap tidak ya? Padahal Ibu Berta anak 3 perempuan. Tidak rela ya? Enggak mengasihi Tuhan ini. Enggak rohani dia. Enggak rela lah, saudara. Si ibu ini tidak rela. Tapi anaknya bilang, saya melakukan tugas mulia ini. Mamanya tetap enggak rela. Saudara tahu, berhari-hari. Akhirnya dalam ketidakrelaan itu ibunya mengalah. Mengalah itu artinya tetap tidak rela. Dan ketika mau berjalan, dia minta tangan anaknya. Dia katakan, pergilah, letakkan tanganmu pada tangan Yesus dan berjalanlah bersama dia. Pergilah dan berjalanlah bersama dia. Ibu ini meletakkan, memprioritaskan Tuhan, kerajaan sorga di atas segalanya. Mungkin yang dihadapkan pada kita bukan kerelaan untuk anak kita pergi, tapi yang Tuhan minta dari kita kerelaan waktu, saudara. Kerelaan tenaga, saudara. Kerelaan uang, saudara. Untuk gereja dan pekerjaannya. Yang Tuhan minta adalah kerelaan hati, saudara. Ada banyak kerelaan yang harus kita berikan kepada Tuhan pagi hari ini. Dengan kesungguhan hati. Bukan basa-basi. Ketiga orang ini kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Kalau film namanya ini open ending. Kitalah yang sekarang memilih mau tetap ikut Tuhan atau tidak. Dan saya tidak perlu bertanya pada saudara, tidak perlu menunggu jawaban saudara apakah saudara mau ikut Tuhan. Sebab saya yakin saudara telah memilih untuk setia pada Tuhan dan gereja. Amin. Kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyesal mengiring Yesus, karena ada mahkota kehidupan menanti di depan. Tetapi di perjalanan ini kita harus berani bayar harga. Kita harus berani mengorbankan berbagai hal. Mengorbankan hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang bisa jadi kebanggaan kita, hal-hal yang bisa menjadi ketenaran kita. Hal-hal yang membuat orang lain kagum terhadap kita, kita harus tinggalkan. Dan kita bayar harga dengan waktu pikiran kita. Kita harus bayar harga dengan uang kita untuk mengikut Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan gak pernah tutup mata. Dia selalu peduli dan membantu kita. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka yang lainnya, maka dan yang lain-lainnya akan ditambahkan kepadamu. Amin, amin. Yes,
Jangan kita kejar tambahannya saja. Kejarlah kerajaan sorga dan kebenarannya. Uang, berkat, materi akan ditambahkan kepadamu. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Saudari Melik akan pimpin kita dalam doa. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh. Ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa kami rindu untuk memuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengiring Engkau sampai seumur hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kami boleh semakin hari Tuhan semakin dibentuk, semakin dipakai Tuhan. Amen. Semakin hari semakin menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh datang kepadamu dengan taat, dengan setia Tuhan. Kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan untuk beribadah Tuhan, melayani Engkau ya Bapa. Biar Tuhan sampai dengan akhir hidup kami Tuhan, kami boleh senantiasa layak Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai kehidupannya Tuhan, tambah hari tambah menyenangkan hati Engkau. Yes, biar amen. melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Dan banyak hamba-hamba-Mu Tuhan yang lainnya Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan boleh semakin dikuatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Biar meteraikan firman itu di hati anak-anak-Mu, Tuhan tolong agar kami jadi orang-orang yang dengan tulus hati, sepenuh hati ikut Tuhan dan berani membayar harga. Sesulit apapun, seberat apapun dalam mengiring Tuhan, kami mau berikan hidup kami, segalanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini, biar berkat Tuhan atas kami semua. Berkati juga korban persembahan, baik untuk kas gereja, untuk persiapan-persiapan persembahan untuk persiapan Paskah. Juga berkatilah persepuluhan yang anak-anak-Mu bawa pada hari ini, balas berlipat ganda hingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.